الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ilmu ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya, mudah-mudahan hari ini banyak ilmu barakah yang bisa kita dapatkan dari guru-guru kita ya. Baik, selain itu Ali ingin sapa dulu jamaah yang ada di studio nih. Assalamualaikum Umi. Masya Allah sehat ya. Alhamdulillah, tetap jaga jarak ya. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan datangnya Umi kemari mengangkat harkat derajat Umi di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah kita punya beberapa tema yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Di antaranya menyiapkan kurban terbaik. Selain itu kesabaran membawa kebahagiaan. Dan Islam itu mudah loh, Masya Allah ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Nur Hayid, Al-Ustadz Ahmad Khan. Dan nanti tentu saja kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam untuk ngaji yuk. Jadi nggak ada salahnya mulai sekarang dipersiapkan Al-Qur'annya. Dan untuk tema yang pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayid. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah seger aja nih Kiai. Alhamdulillah, apalagi pakai hijau-hijau ya. Masya Allah ya. Seger dan terang. Terang ya Allah. Baik Kiai, ini mohon ilmunya Kiai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita masuk Idul Adha. Nah, artinya identik dengan kurban. Nah, kurban yang terbaik seperti apa sih nih Kiai? Karena kan memang sekarang ini pada bilang, aduh nih lagi corona mudah-mudahan jangan mahal-mahal hewan kurbannya. Nah, gimana nih tipsnya supaya kita dapat hewan kurban yang misalnya sesuai dengan kantong kita juga, tapi yang terbaik buat kita. Silakan Kiai. Baik, saya langsung mulai saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para pemirsa iNews yang dirahmati Allah. Wabil khusus umi-umi semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk mempersiapkan diri bagaimana menyambut hari yang sangat agung. Hari yang sangat mulia, hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Apa itu? Menyembelih hewan kurban. Sebab rangkaian ibadah paling sempurna selain ibadah-ibadah yang lain
di luar bulan Zulhijjah adalah menyembelih hewan kurban. 10 hari di bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang istimewa. Tetapi keistimewaan itu akan berkurang ketika tidak kita sempurnakan dengan menyembelih hewan kurban. Maka ibu-ibu yang ada di sini, para pemirsa iNews yang dirahmati Allah, siapkan. Masih ada beberapa hari lagi Idul Adha akan segera menyapa kita. Semoga kita semua panjang umur. Ya, Ustadz Ali, semoga kita semua panjang umur. Kalau kita panjang umur, mari kita berikrar, bertekad, berniat, kalau masih ada rizki, saya akan berkurban. Kenapa kita harus berkurban? Satu, karena berkurban itu adalah puncak dari kesempurnaan ibadah kita di bulan Zulhijjah. Kita mulai bulan Zulhijjah dengan zikir, dengan sholat. Lalu kemudian di tanggal 8 dan 9 kita isi dengan puasa Tarwiyah dan Arafah. Tanggal 10 kita bersama-sama keluarga tercinta datang berbondong-bondong memuji Allah, membaca takbir, kita sempurnakan dengan sholat. Dan setelah sholat ngapain Bu? Setelah sholat ngapain Ibu? Sembelih hewan kurban. Inilah kesempurnaan ibadah kita. Apa yang akan dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang menyembelih hewan kurban? Banyak sekali. Orang yang berniat kurban ketika dia berangkat menuju pasar hewan. Satu langkah akan dicatat 10 kebaikan. Allah kirim. Satu langkah berikutnya dihapuskan 10 keburukan. Ketika kita bertanya berapa harganya, apakah boleh kurang? Maka pertanyaan itu bernilai tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita beli, kita keluarkan uang dari kantong kita, kita bayar 5 juta misalnya satu kambing yang besar, maka setiap rupiahnya akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Bayangkan itu kalau 5 juta. Kalau korbannya kita 150 juta, sapi limusin yang besar, berapa kali lipat kita dapat Ustaz? Subhanallah. Apakah cukup di situ? Tidak. Ketika hewan kurban itu kita bawa ke padang penyembelihan, maka saat itulah setiap apa yang diucapkan oleh hewan itu menjadi doa-doanya malaikat. Menjadi tasbih. Ketika hewan kurban itu ditengadahkan untuk segera disembelih, seluruh penduduk yang ada di tanah itu hingga bumi yang ketujuh, ada semut, ada ular. Dia akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apakah cukup? Tidak. Ada satu lagi. Setiap tetesan dari darah yang mengalir itu akan menjadi malaikat-malaikat yang akan mendoakan hingga hari kiamat agar Allah mengampuni salah dan dosanya. Subhanallah. Kira-kira pingin kurban apa enggak Bu? Pengen banget. Para pemirsa iNews dimanapun berada siapkan. Sungguh rugi orang yang diberi keluasan tetapi ia tidak mau berkurban. Rasulullah SAW mengancam barang siapa yang diberi keluasan rizki lalu dia tidak berkurban, maka falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Na'udzubillah. Kalau orang punya rizki tapi tidak mau berkorban di hari itu, maka silakan kau pilih mati dalam keadaan Yahudi atau keadaan Nasrani. Nah pertanyaannya, berapa banyak ukuran yang kita anggap mampu? Dalam satu kitab penjelasan hadis itu menyebutkan mampu itu ukurannya kalau seminggu kita bisa memberi makan untuk keluarga kita. Coba kira-kira kita semua jadi mampu apa enggak sekarang? Mampu. Kalau ada alasan, wah saya belum punya uang, belum cukup. Padahal di tabungannya ada berapa? 100 juta. Maka ini orang-orang yang pelit. Inilah yang diancam oleh Allah dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mampu tapi tidak mau berkorban maka ia akan terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmatnya Allah. Rasulullah tidak ingin melihat wajahnya. Bayangkan kita sholat, kita mengikuti sunnah Rasul tapi Rasulullah tidak ingin melihat.
apa yang terjadi? Sedih kita. Betul apa enggak? Maka persiapkan dengan baik. Kalau ada kelebihan rizki, man lahu sa'atan falyudhahi, berkurbanlah. Karena kalau tidak, Allah akan sangat membenci, Rasulullah tidak berkenan melihat wajah kita. Lalu bagaimana cara kita memilih hewan kurban terbaik? Dalam satu riwayat disebutkan, karena kurban kita, udhiyah kita, itu akan menjadi matoya, akan menjadi kendaraan kita. Maka jangan pilih kendaraan yang pincang. Betul nggak Bu? Kalau kurban, kira-kira milih yang pincang atau yang sehat? Maka ada tips-tips yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan paling utama? Niat. Jadi kalau kurban jangan karena ingin dianggap oleh orang lain, ini orangnya hebat, tidak pelit, makanya kurban. Saya pilih kurban terbaik, biar apa? Biar satu kampung saya dianggap kurbannya paling besar. Nah, yang begini ini jadinya mardud alias tertolak. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya pastikan niatnya benar. Untuk apa kurban? Untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang tadi dibaca oleh Dik Kaila, untuk apa mansakan itu? Untuk apa kita nusuk, kita berkurban? Tidak lain adalah liyadhkurismallah, untuk agar kita ingat kepada Allah bahwa kita adalah seorang hamba. Hamba ketika diberikan titipan, diberikan anugerah, jangan pelit. Intinya itu. Nah, kalau niatnya sudah benar, tentu pilihlah kurban terbaik. Sebab ada cerita dulu, anaknya Nabi Adam alaihissalam diperintah berkurban. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Qabil hatinya bersih. Habil hatinya bersih. Tetapi karena setan datang, Qabil akhirnya mempersembahkan kurban yang tidak terlalu serius. Karena apa? Karena dia memilih kurban yang akan diberikan kepada Allah, sisa-sisa yang terbaik. Yang terbaik disimpan. Sebaliknya Habil karena dia tidak tergoda oleh setan, kambing terbaik, terbesar, itu yang dipilihnya. Dipersembahkanlah ini, akhirnya biiznillah Allah menerima kurbannya Habil. Qabil ditolak, kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Intisari dari ibadah kurban adalah keikhlasan kita mengabdikan diri dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah ikhlasnya benar, niatnya benar, pilih hewan kurban terbaik. Yang ketiga, cara memilih hewan kurban yang insya Allah akan menyempurnakan ibadah kita adalah berikan hewan kurban yang sudah kita pilih dan terbaik itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, hari ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Tentu kita kadang gelisah, kadang bersedih apakah kita bisa membeli hewan kurban. Kalau di rumah masih ada tabungan, yakinkan itu adalah cara kita untuk bisa selamat. Karena dalam satu riwayat disebutkan selain kurban itu akan menjadi saksi. Ketika kita mati, bangun pertama kita dari dalam kubur, yang nongkrong di kepala kita nanti adalah hewan kurban. Cantik, indah, wangi. Meskipun baunya kambing, wangi apa enggak Bu? Baunya kambing enggak wangi. Tapi ketika dia menjadi hewan kurban yang ikhlas lillahi ta'ala, dia akan membuat kita takjub. Ketika ditanya, siapa kamu? Saya tidak pernah melihat orang yang seindah ini. Aku adalah hewan kurbanmu dulu saat kau masih hidup. Subhanallah. Oleh karena itu, kalau sudah kita berkurban dengan yang terbaik, tentu banyaklah bertanya dengan tetangga. Banyaklah bertanya dengan orang-orang yang ahli di bidang itu. Ya, biar tidak tertipu. Misalnya, kok sapinya gemuk sekali, ternyata habis dicongklang. Kata orang Jawa dicongklang. Ya, diisi dengan air, lalu disuntik. Na'udzubillah. Cari orang yang amanah. Nah, kalau sudah dapat, berikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan betul. Insya Allah, kalau sudah kita berikan pada orang yang membutuhkan, sempurnalah ibadah kita di bulan Zulhijjah. Kita sudah mengawali dengan zikir, lalu kemudian kita isi dengan puasa, kita isi dengan sholat. Fasalli li rabbika lalu wanhar. Sholat yang kita sempurnakan dengan Idul Adha itu, lalu kita lanjutkan dengan kurban, akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Amin. Amin.
Ya Allah, Masya Allah, kalau benar-benar tadi kita menyimak dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh guru kita Ali, yakin saat ini di rumah semuanya hatinya sudah tergugah untuk berkurban ya Masya Allah ya. Niatkan jangan sampai berubah lagi ya, karena biasanya sekarang lagi naik imannya ntar goyang lagi gara-gara setan dibisikin ya, jangan ya. Gara-gara harganya naik misalnya ya. Oh ya, baik sekarang kita kasih kesempatan yuk untuk Umi yang ada di studio untuk bertanya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fatiani, berasal dari Masjid Taklim Al-Furqaniyah, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, Di baik. sini kami akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Kiai. Pertanyaan kami adalah singkat dan padat, yaitu bagaimana hukumnya jika kita membeli hewan kurban dari badan amal, akan tetapi kita tidak melihat hewan tersebut secara langsung, begitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan padat. Baik, silakan Kiai. Pertanyaannya ini pertanyaan anak milenial. Masya Allah, ya Nah, benar. ternyata jamaah kita, ibu kita juga milenial. Subhanallah. Karena ingin membeli hewan kurban dari Online ya? online, Iya. dari lembaga atau badan atau Iya. apa. Baik, bagaimana hukum kita membeli hewan kurban melalui online pada sebuah lembaga amal atau lembaga pengelola zakat atau lembaga pengelola kurban? Jawaban saya hukumnya boleh selama diakati wakalah. Kita berkorban dengan cara online itu kalau akadnya wakalah. Apa wakalah itu? Mewakilkan. Seperti saya mewakilkan kepada anak saya untuk membeli hewan kurban di sana. Apakah kita ikut? Tidak. Karena saya di Jakarta, anak saya ada di Surabaya. Sudah pilih-pilih saja di sana. Sama persis. Ya, selama akadnya wakalah boleh. Meskipun kita tidak melihat. Hanya kalau kita beli online pastikan menggunakan lembaga atau badan amal yang kredibel, yang terpercaya, yang sudah punya izin. Jangan yang abal-abal, jangan yang baru muncul di online lalu kita menyalurkannya ke sana. Apa kriterianya? Misalnya milik lembaga yang sudah terkenal di Indonesia. Apakah itu Ormas, NU, Muhammadiyah dan seterusnya misalnya. Atau lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi oleh pemerintah melalui Basnas, melalui badan-badan yang lain yang ada ketentuannya. Insya Allah kalau kita bisa memilih dengan baik, walaupun kita beli online, sah dan boleh-boleh saja. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Kiai ilmunya ya. Udah pokoknya kita harus kurban ya, Masya Allah ya. Dan baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim, insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita kesabaran membawa kebahagiaan. Aduh, ini akan menggugah hati kita ya. Kita nanti akan bertemu dengan guru kita Al-Ustadz Ahmad Khan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.